Pernahkah Bunda merasa kewalahan saat si kecil tiba-tiba marah meledak-ledak di depan umum? Rasanya ingin ikut marah, tapi tunggu dulu. Marah bukan solusinya. Halo, saya Amanda. Hari ini kita akan belajar cara menghadapi emosi anak tanpa harus berteriak. Tahukah Bunda, saat anak marah, bagian otak logika mereka sebenarnya sedang mati suri. Yang aktif hanyalah otak emosi atau amigdala yang merespons ancaman secara otomatis. Jika membalas dengan amarah, otak mereka akan merasa semakin terancam dan takut. Akibatnya, tantrum akan berlangsung lebih lama dan hubungan batin bisa merenggang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama adalah atur diri sendiri dulu. Bunda tidak bisa menenangkan badai orang lain jika Bunda sendiri sedang menjadi badai. Tarik napas dalam-dalam, hitung 1-10, dan pastikan suara Bunda tetap tenang. Ingat, emosi Bunda adalah cermin bagi anak. Kalau Bunda tenang, dia akan ikut tenang. Langkah kedua, dekati anak dan samakan level mata Bunda dengan mereka. Berdiri tegak di depan anak yang sedang marah akan membuat Bunda terlihat seperti raksasa yang menakutkan. Dengan berjongkok, Bunda menunjukkan bahwa Bunda ada di pihak mereka. Kontak mata yang lembut bisa menurunkan detak jantung anak sedang panik karena emosi. Langkah ketiga, validasi perasaan mereka dengan kata-kata yang sederhana. Bunda tahu kamu sedang kecewa karena mainannya rusak. Anak seringkali marah karena mereka tidak tahu nama dari rasa tidak nyaman yang mereka alami. Membantu mereka menamai emosi adalah langkah awal untuk belajar mengendalikannya. Langkah keempat, berikan pelukan atau sentuhan fisik jika mereka mengizinkan. Sentuhan fisik melepaskan oksitosin, hormon yang secara alami bisa meredakan stres. Namun, jika anak menolak disentuh, cukup duduk di dekatnya, agar dia tahu Bunda selalu ada. Kehadiran Bunda adalah safe space atau tempat aman bagi badai emosi mereka. Langkah kelima, tunggu sampai emosi mereda sebelum mulai menasehati. Jangan menceramahi anak di tengah-tengah tantrum. Mereka tidak akan bisa menyerap informasi apapun. Setelah suasana tenang, baru ajak mereka bicara tentang apa yang terjadi dan solusinya. Bunda bisa bertanya, lain kali kalau marah, enaknya kita ngapain ya? Ingat Bunda, mendidik anak bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih bijak. Setiap kali kita tetap tenang saat anak marah, kita sedang membangun kecerdasan emosional mereka. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan si kecil, agar mereka tumbuh jadi pribadi yang stabil. Memang tidak mudah, dan Bunda tidak perlu sempurna setiap saat. Jika Bunda sempat terpancing emosi, jangan ragu untuk meminta maaf kepada anak. Meminta maaf tidak membuat Bunda kehilangan wibawa, justru mengajarkan tentang kerendahan hati. Anak akan belajar bahwa berbuat salah itu manusiawi. Yang penting adalah memperbaikinya. Praktekkan 5 langkah tadi secara konsisten dan lihat perubahannya dalam beberapa minggu. Jangan berkecil hati jika sesekali gagal. Parenting adalah proses belajar seumur hidup. Bunda sedang melakukan pekerjaan yang luar biasa besar untuk generasi masa depan. Kira-kira apa tantangan terbesar Bunda saat si kecil sedang tantrum? Tulis di kolom komentar ya. Saya sangat ingin mendengar cerita dan pengalaman Bunda di rumah. Terima kasih sudah menonton tips parenting kali. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kedamaian di rumah Bunda. Sampai jumpa di video edukasi Amanda berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.